Nabi Syuaib adalah nabi ke-14 yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi kaum Madian yang bertempat tinggal di wilayah Syam. Kaum Madian yang merupakan penduduk negeri Madian adalah umat Nabi Syuaib. Mereka ditimpa azab yang mengerikan berupa badai petir dan hawa panas sebagai hukuman atas perbuatannya mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengabaikan peringatan dari Nabi Syuaib, bahkan Nabi Syuaib diancam untuk disingkirkan dari kaumnya. Dikisahkan bahwa kota Madian, Yordania merupakan kota yang makmur dan memiliki padang rumput yang luas. Kota ini terletak di sebelah timur daerah Sinai berdekatan dengan Teluk Akabah. Saat ini, wilayah tersebut berada di sebelah selatan Palestina. Kaum Madian sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Namun, mereka bersikap tidak jujur dalam timbangan. Mereka kerap kali mengurangi timbangan bahkan mengganti dengan barang palsu. Kaum Madian juga tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan pula bahwa kaum Madian merupakan penyembah berhala serta suka menumpuk harta. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa negeri ini sangat korup dalam aktivitas dagangnya. Ketika ada kafilah yang datang ke negeri itu untuk menjual barang, maka mereka akan mengeluarkan timbangan yang beratnya sudah dikurangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Syuaib alaihi salam kepada mereka. Nabi Syuaib diutus untuk memerintahkan mereka menyembah Allah semata. Mereka juga diminta untuk tidak curang dan berhenti mengurangi takaran dan timbangan serta berhenti berbuat kezaliman. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Hud, ayat 84. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik makmur. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi dan membinasakanmu, yaitu hari kiamat." Kemudian, kaum Madian justru berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti apa yang kau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang kau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah melemparimu dengan batu, sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami." Nabi Syuaib kemudian mengingatkan lagi kaum Madian untuk tidak menghalangi orang-orang yang ingin ikut ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka menuduh Nabi Syuaib sebagai tukang sihir yang ulung. Tidak hanya itu, mereka juga menantang Nabi Syuaib untuk membuktikan kebenaran dari risalahnya dengan mendatangkan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib kemudian berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan azab bagi kaum Madian sebagai peringatan bagi generasi di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan permohonan Nabi Syuaib untuk menurunkan azab bagi kaum Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan udara yang sangat panas yang dapat mengeringkan kerongkongan karena menimbulkan dahaga yang tidak dapat dihilangkan oleh air. Tidak hanya itu, udara tersebut juga membakar kulit. Mereka tidak dapat menghindarinya dengan berteduh di bawah atap rumah atau rimbunan pohon. Menghadapi bencana itu, kaum Madian yang ingkar seketika kebingungan dan kepanikan. Mereka lalu berlarian untuk mencari perlindungan dari panasnya terik matahari yang membakar. Lalu, mereka melihat gumpalan awan hitam tebal di atas kepala mereka. Mereka pun berbondong-bondong lari untuk berteduh di bawah awan tersebut. Namun, setelah mereka berada di bawah awan hitam sembari berdesakan, jatuhlah percikan api dari awan hitam itu ke kepala mereka diiringi dengan suara petir dan gemuruh ledakan yang sangat dahsyat. Saat terjadi ledakan tersebut, bumi di bawah mereka bergoyang dengan kuatnya sehingga mereka berjatuhan, saling tertimbun satu sama lain, dan selesailah sudah riwayat mereka. Demikian azab mengerikan yang menimpa kaum Madian.
Azab tersebut merupakan balasan yang setimpal atas kedurhakaan mereka kepada Nabi Syuaib alaihi salam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.